Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman mahasiswa PAI kelas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Pada hari ini kita akan mendiskusikan materi kedua mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yaitu metafisika dan pendidikan. Sebelum kita mulai diskusi, mari kita bersama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perkuliahan kita hari ini bisa memberikan manfaat wawasan dan keilmuan kepada kita semua. Amin. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan kemarin, bahwa kandungan isi atau pembahasan dari filsafat, khususnya pembahasan objek materialnya, itu mencakup metafisika, kemudian epistemologi, dan aksiologi. Nah, pada hari ini kita akan sedikit berdiskusi, akan membahas secara mendalam tentang metafisika dan kaitannya dalam pendidikan. Baik, metafisika secara bahasa itu berasal dari bahasa Yunani, dan mungkin sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya kenapa kita itu sedikit banyak menggunakan istilah-istilah yang berasal dari bahasa Yunani atau mungkin bahasa Latin gitu ya. Saya kira tidak ada pertanyaan tentang itu. Metafisika berasal dari bahasa metafisika, dari bahasa Yunani, yang artinya itu adalah sesuatu di balik atau di luar atau di belakang hal-hal fisik. Nah, ini berangkat dari temuannya Andronicus tahun 70 sebelum Masehi atas karya-karyanya Aristoteles gitu ya. Jadi dalam karya-karyanya Aristoteles itu membuat suatu pengertian, membuat suatu definisi atau membahas suatu definisi di luar fisika, di luar pengetahuan yang sifatnya fisik, tentang gejala-gejala yang berada di balik sesuatu yang sifatnya fisik tersebut. Ya, misalkan apa yang menyebabkan manusia bisa berjalan, apa yang menyebabkan manusia berkehendak, begitu ya. Apa yang menyebabkan matahari bisa terbit dari barat, kemudian terbit dari timur, kemudian tenggelam di barat, dan seterusnya. Jadi itu yang kemudian diuraikan oleh, itu sekedar contoh saja yang diuraikan oleh Aristoteles, yang intinya itu pada kesimpulan bahwa apakah ada realitas penggerak yang menggerakkan atau yang menciptakan atau yang memunculkan sesuatu yang kita yakini secara fisik itu nyata. Nah, kembali ke definisi tadi itu, jadi dari secara bahasa tadi sudah bisa kita simpulkan bahwa pembahasan metafisika itu tidak seperti sains atau ilmu pengetahuan yang kemudian memfokuskan kepada gejala-gejala yang dialami oleh benda-benda yang sifatnya fisik, gitu ya. Memfokuskan kepada mobil yang berjalan, apa yang menyebabkan mobil berjalan, gitu ya. Apa yang atau fenomena-fenomena atau objek-objek yang itu sudah diketahui jawabannya. Misalkan seperti apa yang menyebabkan buah itu jatuh dari pohon, apa yang menyebabkan pelampung itu kalau dilempar ke air itu mengapung, gitu. Itu sudah ada jawabannya, sudah dijawab oleh sains dan ilmu pengetahuan. Nah, nanti di akhir akan kita lihat perbedaan antara metafisika dengan ilmu pengetahuan yang sebenarnya secara bidang kajian itu memang sudah berbeda, karena ilmu pengetahuan itu masuk ranah epistemologi atau sudah berada di luar metafisika, tetapi secara perspektif atau sudut pandang itu memang saling terkait. Ya, nanti kaitannya akan kita bahas juga. Nah, menurut Alan R. White itu mengatakan bahwa metafisika itu merupakan upaya untuk menjawab problem tentang realitas yang lebih umum. Di sini yang harus digarisbawahi adalah yang lebih umum. Maksudnya umum di situ adalah bahwa hasil dari pertanyaan dan pernyataan metafisika itu akan memunculkan pengertian yang bersifat umum. Umum di situ maksudnya itu adalah disetujui atau disepakati oleh banyak orang.
Seperti kemarin mungkin saya mencontohkan tentang kursi begitu ya. Nah, orang akan sepakat mengatakan bahwa definisi dari kursi itu adalah alat untuk duduk. Dan ini eh, saya kira sudah disepakati oleh semua orang bahwa definisi kursi itu adalah alat untuk duduk. Kalaupun ada pengertian khusus, misalkan kursi adalah alat untuk duduk dan alat untuk memanjat jendela gitu ya. Nah, definisi khusus di situ untuk memanjat jendela itu belum tentu disepakati secara umum, walaupun ada beberapa orang yang sepakat tentang itu. Nah, tapi yang menjadi definisi utamanya itu adalah definisi bahwa kursi adalah tempat duduk. Komprehensif atau mendalam, mendalam di situ maksudnya bisa menggambarkan hakikat dari benda atau wujud sesuatu yang didefinisikan tersebut. Kemudian lebih fundamental daripada ilmu. Nah, karena kenapa di sini dikatakan lebih fundamental, lebih mendasar daripada ilmu? Karena ilmu itu akan membahas sesuatu yang definisinya itu sudah ada. Ilmu akan membahas sesuatu yang definisinya atau pengertian dari sesuatu itu sudah ada. Ilmu tidak akan membahas sesuatu yang sifatnya itu masih abstrak atau tidak bisa didefinisikan. Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ilmu akan membahas tentang musik, karena musik itu definisinya sudah jelas. Jadi yang akan membahas di sana adalah kesenian misalkan, atau ilmu musik, ilmu tentang musik gitu. Nah, pada awalnya kualitas atau nilai dari musik, sesuatu yang dihasilkan dari alat-alat musik, itu belum bisa dijawab oleh ilmu. Yang mendefinisikan sesuatu itu sebagai musik itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya metafisik. Atau misalkan ilmu psikologi membahas tentang manusia, objek bahasanya adalah manusia gitu. Yang mendefinisikan manusia sebelum adanya ilmu psikologi itu adalah pertanyaan-pertanyaan metafisik. Siapa itu manusia? Apa tujuan hidup manusia? Siapa yang menggerakkan manusia? Siapa yang beri manusia potensi untuk berpikir, berakal? Itu tidak dijawab dalam ilmu psikologi. Nah, hasil dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu kemudian menjadi definisi tentang manusia. Ketika definisi tentang manusia ini sudah ditemukan, kemudian muncul ilmu yang membahas tentang manusia. Ada psikologi, ada antropologi, ada sosiologi gitu ya. Nah, ini yang kemudian dikatakan lebih fundamental daripada ilmu, karena metafisik atau pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya metafisik itu kemudian memberikan definisi-definisi tertentu yang itu tidak bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan. Menurut William Payne Alston gitu ya, upaya untuk merumuskan fakta yang paling umum sama dengan Alan Arwad tadi, dan luas ya, komprehensif juga sama, termasuk penyebutan kategori yang paling dasar atau hubungan di antara kategori tersebut gitu ya. Jadi kategori atau benda yang paling mendasar dan hubungannya. Jadi misalkan setelah ditemukannya definisi tentang kursi, maka pertanyaan-pertanyaan metafisik selanjutnya itu akan mencoba mengupakan apa hubungan antara kursi dengan meja, apa hubungan antara kursi dengan manusia, apa hubungan antara kursi dengan kayu, apa hubungan antara kursi dengan ukuran benda, dan seterusnya. Nah, itu tidak bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan. Kalaupun bisa dijawab, sekarang sudah bisa dijawab, ya sekarang. Sebelumnya, sebelum muncul ilmu pengetahuan tentang matematika, ilmu pengetahuan tentang geometri, tentang arsitektur dan seterusnya yang terkait dengan cara membuat kursi, itu tidak ada yang membahas bagaimana hubungan antara kursi, bagaimana hubungan antara kursi dengan ruangan, bagaimana hubungan antara kursi dengan penataan interior suatu ruangan, suatu rumah, suatu kafe, suatu restoran, dan seterusnya gitu. Nah, itu muncul dari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya metafisik. Kemudian yang terakhir dari Arhi Jibaham, penyelidikan terhadap masalah keberadaan. Nanti masalah keberadaan akan kita bahas. Jadi ada beberapa aliran di sana.
Nah, keberadaan itu memiliki suatu kodrat, memiliki suatu hakikat tertentu yang disepakati secara umum. Nah, secara lagi yang harus digarisbawahi bahwa keberadaan atau sesuatu yang kita anggap ada itu memiliki suatu kodrat tertentu, memiliki sesuatu apa namanya, tugas tertentu kalau misalkan itu dikaitkan dengan pekerjaan. Dan karakteristik dari hakikatnya itu, dari hakikat suatu yang ada itu disepakati secara umum. Hakikat dari mobil itu adalah alat untuk berkendara, untuk mengantarkan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu disepakati oleh umum. Dan mobil itu ada dan mempunyai hakikat, mempunyai definisi pengertian yang mendalam, sehingga bisa dibuat. Sebelum ada mobil, orang tentu ketika dikatakan apakah Anda tahu mobil, orang tidak akan bisa menjawab mobil itu apa, karena pada saat itu belum ditemukan benda yang disebut mobil. Nah, ketika sudah muncul mobil dari hasil kreasi manusia itu, kemudian keberadaan mobil itu mempunyai hakikat tertentu, mempunyai kodrat tertentu yang tadi sudah saya sedikit singgung tadi itu. Nah, karakteristiknya itu kemudian disepakati oleh banyak orang. Mobil itu jumlah rodanya lebih dari 2, kemudian jumlah kursinya lebih dari 1, dan seterusnya. Nah, klasifikasi metafisika itu ada 2. Yang pertama metafisika umum, dan yang kedua metafisika khusus. Metafisika umum saya kira tidak perlu kita bahas secara panjang lebar karena sifatnya itu umum. Di situ penjabarannya itu seringnya disebut sebagai ontologi. Itu memang membahas sesuatu yang ada dan yang mungkin ada itu secara umum gitu ya. Secara umum mencakup semua hal, baik yang termasuk dalam metafisika khusus maupun yang mungkin tidak termasuk dalam metafisika khusus ini. Sedangkan metafisika khusus itu ada antropologi atau sosiologi yang memang fokus kajian utamanya itu adalah manusia, yang membicarakan tentang hakikat manusia. Kemudian kosmologi yang nantinya akan menjadi filsafat alam, yang membahas tentang panjang lebar tentang alam semesta. Kemudian teologi yang membahas tentang kepercayaan manusia akan Tuhan atau hakikat dari Tuhan itu seperti apa. Itu klasifikasi metafisika. Kemudian untuk aliran gitu ya. Aliran metafisika itu saya lebih condong pada 2 pembagian. Yang pertama pembagian secara kualitas, dan yang kedua pembagian secara kuantitas. Pembagian secara kualitas itu ada 2, yaitu materialisme dan spiritualisme. Materialisme itu beranggapan bahwa yang menyusun sesuatu yang sifatnya fisik itu adalah materi tersebut. Hakikat dari sesuatu itu ya materinya itu. Jadi hakikat dari kursi itu ya kursi itu. Dari kursi itu kemudian muncul pengertian tentang kursi. Jadi ketika sudah ada kursi, orang manusia itu kemudian akan memberikan definisi tentang kursi. Jadi bukan definisi dulu yang muncul, definisi tentang kursi baru manusia membuat kursi, tetapi kursi dulu yang ada, kemudian manusia itu membuat kursi. Setelah ada kursi baru membuat definisi tentang kursi. Nah, berbeda dengan spiritualisme, bahwa spiritualisme itu lebih condong kepada roh atau jiwa atau kandungan dari sesuatu tersebut. Nah, dalam pandangan spiritualisme gitu ya, hakikat dari kursi itu bukan kursinya. Hakikat dari kursi itu adalah ide pokok, ide besar tentang kursi. Jadi misalkan semua kursi di dunia itu dimusnahkan dari pandangan manusia, manusia tetap akan bisa mendefinisikan kursi dan juga bisa membuat kursi. Ataupun ketika dalam satu generasi pengertian tentang kursi itu sudah dihapuskan gitu ya, kemudian generasi selanjutnya itu diibaratkan tidak bisa mengenali kursi gitu ya. Menurut spiritualisme pada akhirnya generasi yang belum pernah melihat kursi itu
pada akhirnya akan bisa membuat kursi, akan bisa membuat kursi dengan berbagai macam variasinya, karena secara kodrati gitu ya, eksistensi tentang kursi itu tidak terikat pada ada atau tidaknya benda, tetapi memang sudah ada ide tentang kursi. Nah, maka di sini menurut spiritualisme ini fisik itu tidak penting. Yang penting itu adalah hakikat atau apa yang ada, apa yang dimiliki oleh fisik tersebut. Nah, jadi kalau kita simpulkan sangat berbeda dengan materialisme, bahwa hakikat atau apa yang dimiliki oleh suatu benda itu akan muncul setelah adanya benda itu. Setelah manusia dengan kreasinya, dengan kemampuan adaptifnya itu kemudian berinteraksi dengan benda itu, kemudian memberikan pengertian, memberikan definisi, memberikan hakikat, gambaran hakikat dari benda tersebut. Kalau tidak ada benda, menurut materialisme, manusia tidak akan bisa memberikan, tidak akan mampu beradaptasi dengan benda tersebut. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi, walaupun materialisme itu mengatakan sesuatu yang nyata atau yang ada itu adalah wujud fisik dari suatu benda, bukan hakikatnya, tetapi materialisme tidak memungkiri kemampuan rasio atau kemampuan roh atau jiwa, mungkin kalau di sini bahasanya itu, untuk memberikan kekuatan kepada fisik manusia, untuk memberikan gambaran tentang apa yang dia tangkap melalui panca indera. Jadi materialisme tidak memungkiri kemampuan non fisik yang dimiliki manusia untuk membantu dia mendefinisikan atau memberikan terjemahan terhadap apa yang ditangkap manusia melalui inderanya. Nah, itu pembagian metafisika dari kualitas. Kemudian dari segi kuantitas, dari segi jumlah gitu ya. Yang pertama adalah monisme atau tunggal, bahwa segala hal yang ada di alam semesta ini termasuk manusia itu tersusun dari sesuatu yang sifatnya tunggal. Nah, aliran ini itu lebih berkiblat kepada hal-hal yang sifatnya itu transendental gitu ya, apa namanya, condong pada hal yang sifatnya itu transendental spiritual gitu. Bahwa monisme atau tunggal di situ itu ada satu kekuatan utuh atau satu pikiran utuh, satu pikiran besar atau satu entitas, yang dari satu entitas itu kemudian muncul alam semesta dengan segala isinya. Kalau kita sebagai umat Islam akan memaknai bahwa itu Allah. Tapi orang yang para filsuf atau orang-orang yang tidak mendapatkan dakwah Islam tentu masih akan berkeyakinan bahwa sesuatu itu memang ada, sesuatu yang tunggal itu memang ada, yang dari situ itu kemudian lahir banyak hal. Monisme juga bisa dimaknai sebagai satu pengertian, satu hakikat yang kemudian akan menjadi banyak pengertian, banyak hakikat. Jadi ada satu hakikat tunggal yang kalau dalam idenya Plato itu disebut sebagai ide universal. Ide universal ini kemudian memunculkan banyak ide di bawahnya, ide tentang kursi, ide tentang kendaraan, ide tentang metode, ide tentang rumah, ide tentang menikah dan seterusnya. Jadi ada satu ide universal yang kemudian menurunkan banyak ide. Nah, jadi keyakinan adanya satu ide tunggal ini, adanya satu penguasa tunggal kalau dimaknai sebagai penguasa, atau satu entitas tunggal kalau dimaknai sebagai benda, yang itu kemudian melahirkan semua 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 yang ada di alam semesta sekarang, yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita ketahui. Berbeda dengan dualisme. Kalau dualisme itu lebih condong bahwa alam semesta itu terbagi menjadi dua. Ada maaf ya, saya agak pilek. Terbagi menjadi dua. Kalau Plato mendefinisikan di situ ada dua entitas, yaitu yang pertama ada dua entitas. Yang pertama itu adalah ide gitu ya. Kemudian yang kedua adalah
wujud atau gambaran dari ide tersebut. Nah, kita kembali ke contoh kursi tadi. Kursi dalam pandangan Plato itu memiliki dua entitas. Yang pertama adalah ide tentang kursi, yang kedua adalah bentuk kursi itu. Walaupun Plato beranggapan yang penting itu adalah ide tentang kursi, sedangkan bentuk kursi, wujud dari kursi itu bukan sesuatu yang penting, karena yang penting itu adalah idenya ini. Kursi akan bisa menjadi berbagai bentuk, berbagai variasi, tetapi ide tentang kursi itu tetap tunggal, tidak berubah-ubah walaupun bentuk dari kursi itu bisa menjadi banyak. Itu dualisme saya contohkan dari salah satunya adalah Plato. Kemudian yang terakhir pluralisme. Pluralisme itu beranggapan bahwa realitas di alam semesta itu termasuk manusia gitu ya, itu tersusun atas banyak hal, tersusun atas banyak hal. Makanya kemudian misalkan seperti ahli fisika misalkan atau ahli kimia gitu. Ahli kimia misalkan mendefinisikan tentang lantai. Ahli kimia mendefinisikan tentang lantai tentunya tidak akan menjawab bahwa lantai itu terbuat dari satu benda, tapi lantai itu terbuat dari karbon, dari campuran batu, dari campuran pasir, dari air dan seterusnya. Jadi di situ hakikat dari lantai itu menurut ahli kimia itu plural, jamak, dia terbentuk dari banyak hal. Nah, secara umum alam semesta itu tidak hanya terbentuk dari satu atau dua entitas, tapi dari banyak sekali entitas. Dalam bahasa Leibniz ini kemudian disebut sebagai monad itu. Monadi tulisannya itu. Leibniz mengatakan bahwa monade ini kemudian menyusun segala hal yang ada di alam semesta, termasuk manusia, termasuk pikiran manusia, termasuk kehendak yang dimiliki oleh manusia. Mungkin ahli fisika akan mengatakan bahwa monad itu ya atom, karena semua hal di dunia ini tidak ada yang lepas dari atom. Atomlah yang merupakan partikel terkecil yang menyusun semua benda yang ada di dunia gitu. Ya ahli yang lain akan mengatakan konsepnya sesuai dengan pengetahuannya masing-masing. Nah, itu metafisika. Aliran metafisika. Nah, tupoksi, tujuan pokok dan fungsi dari metafisika ini mungkin perlu kita pahami agar teman-teman bisa memiliki sedikit gambaran tentang metafisika dan pendidikan itu posisinya di mana. Yang pertama, mengajarkan untuk selalu terbuka menerima temuan dan kreativitas baru. Kok bisa gitu ya? Kok bisa metafisika itu mengajarkan untuk selalu terbuka menerima temuan dan kreativitas baru? Baik, jadi begini teman-teman. Ketika kita itu mendefinisikan sesuatu yang belum ada definisinya, tadi memang sudah kita pahami bahwa realitas, hakikat dari realitas yang akan disepakati di akhir itu adalah hakikat yang bersifat umum. Nah, tapi saya tadi juga mencontohkan ada hakikat yang sifatnya itu khusus, yang mungkin disebutkan oleh 1-2 orang, yang tidak disebutkan oleh orang lain. Nah, orang yang berprinsip hakikat yang umum tadi di sini di dalam contoh pengertian tadi, hakikat kursi adalah tempat untuk duduk dan tempat untuk memanjat jendela. Saya di situ tidak menghilangkan tempat untuk duduk. Pengertian kursi bahwa kursi adalah tempat untuk duduk, saya tidak menghilangkan itu. Saya di situ menyebutkan ada pengertian yang disepakati secara umum, yaitu kursi adalah tempat untuk duduk, alat untuk duduk. Kemudian kesepakatan khusus, hakikat khusus, kursi adalah alat untuk memanjat jendela. Nah, di situ saya tidak menghilangkan hakikat umum dan khususnya. Karena apa? Saya di sini tetap beranggapan bahwa kursi itu yang utama itu ya alat untuk duduk. Kalaupun ada yang mendefinisikan kalaupun ada yang memberikan tambahan definisi berupa kursi adalah alat untuk memanjat jendela, itu bukan sesuatu yang salah karena tidak menghilangkan pengertian umumnya, pengertian yang disepakati secara umum. Nah, di sini pernyataan tentang kursi tadi itu dari pertanyaan-pertanyaan metafisik apa hakikat kursi itu memberikan kita pandangan bahwa ketika ada pengertian baru, ada definisi baru, ada temuan baru, ada kreativitas baru yang dimunculkan yang mungkin mengembangkan apa yang sudah kita ketahui sebelumnya,
maka kita akan bisa menerima itu. Karena hakikatnya yang ditambahkan itu tidak menghilangkan hakikat yang sebelumnya. Jadi sekali lagi, hakikat yang baru yang muncul di akhir, yang itu sedikit berbeda dengan apa yang kita pahami, itu kita terima sebagai hakikat yang baru selama tidak atau karena tidak menghilangkan hakikat lama yang sudah kita ketahui sebelumnya. Ya contohnya tentang kursi tadi. Hakikat tentang kursi bahwa kursi alat untuk memanjat jendela itu tidak menghilangkan hakikat kursi bahwa kursi adalah alat untuk duduk. Kemudian yang kedua, diskusi dan perdebatan dalam metafisika menghasilkan berbagai aliran. Nah ini juga benar. Jadi dari adanya berbagai aliran ini tadi, materialisme, spiritualisme, monisme, dualisme, pluralisme, itu kemudian munculkan banyak ilmu pengetahuan. Spiritualisme kemudian memunculkan psikologi. Dari psikologi kemudian memunculkan bimbingan konseling, memunculkan psikoterapi, memunculkan konsultasi dan lain sebagainya. Dari materialisme kemudian muncul fisika, muncul kimia, muncul biologi dan lain sebagainya. Jadi dari perdebatan atau dari diskusi yang dimunculkan dalam pernyataan-pernyataan metafisik dan menghasilkan pernyataan metafisik, itu kemudian memicu munculnya ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memberikan cara berpikir yang subjektif dalam masing-masing individu. Nah ini memang sudah kodratnya manusia, bahwa manusia itu mempunyai kemampuannya sendiri-sendiri. Nanti akan sedikit kita bahas tentang itu ya. Ini terkait dengan poin yang kelima ya. Manusia memiliki kebebasan serta bertanggung jawab gitu ya. Kebebasan yang dimiliki manusia itu kemudian memberikan cara berpikir yang subjektif. Cara berpikir yang subjektif yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, situasi ini kemudian dalam tahapan heuristik, dalam tahapan heuristik ketika melakukan penelitian, heuristik itu adalah tahapan untuk mencari dan mengumpulkan data itu ya. Dalam penelitian itu sangat penting ranahnya dalam ilmu pengetahuan. Jadi adanya perbedaan berpikir yang subjektif, adanya perbedaan subjektivitas berpikir ini itu diperlukan dalam pengembangan ilmu. Kalau semua manusia itu berpikir sama, maka tidak akan ada muncul ilmu yang bervariasi. Misalkan, tidak akan muncul ilmu pembagian antara fikih dengan usul fikih. Tidak akan muncul pembagian antara nahwu dengan shorof, dengan balaghah misalnya. Karena semua manusia pikirannya sama. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya metafisik itu kemudian memberikan landasan kepada manusia tentang jawaban yang berbeda-beda dari pertanyaan-pertanyaan itu. Karena pertanyaan itu tidak ada dalam ilmu pengetahuan atau belum dijawab oleh ilmu pengetahuan yang sifatnya konkret dan sistematis. Nanti akan kita singgung tentang itu. Kemudian yang keempat, memberikan pengertian tentang prinsip pertama, first principle, sebagai kebenaran yang paling akhir. Nah ini berarti tentang definisi tadi itu ya. Definisi dari suatu benda itu kemudian yang menjadi acuan ilmu pengetahuan. Nanti kaitan epistemologi dengan metafisika akan membahas tentang itu, kebenaran itu. Akan sedikit membahas tentang prinsip pertama ini yang muncul sebagai sebuah definisi atau pengertian dari suatu benda. Itu kemudian akan terkait dengan bagaimana ilmu pengetahuan mengolah benda tersebut, mengolah fenomena tersebut. Jadi definisi terlebih dahulu, kemudian baru diolah definisinya itu. Kemudian yang kelima, manusia yang memiliki kebebasan serta bertanggung jawab merupakan syarat penting dalam pengembangan ilmu. Nah ini kebebasan tadi sudah sedikit saya singgung. Kemudian bertanggung jawab gitu ya. Definisi yang dimunculkan manusia yang disepakati secara umum itu kemudian bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya itu maksudnya bertanggung jawab dalam penggunaannya, apakah implikasinya itu ada kepada dirinya, kepada sesama maupun kepada lingkungan. Dan yang terakhir, memberikan pengertian untuk menjalin komunikasi antara satu manusia dengan manusia yang lain. Nah ini khususnya untuk memperkaya pemahaman atas realitas keilmuan. Jadi ada istilah sekarang itu integrasi, interkoneksi gitu ya.
atau istilahnya sekarang kolaborasi, kolaborasi antara mahasiswa PAI dengan mahasiswa biologi untuk membuat media pembelajaran berbasis sains misalkan. Nah, itu merupakan bentuk komunikasi antara dua orang yang secara metafisik itu sudah berbeda pendapatnya, sudah berbeda landasannya. Ya tentu berbeda, mahasiswa biologi dengan mahasiswa PAI itu tentu sudah berbeda pemahaman metafisiknya. Nah, itu untuk memperkaya pemahaman atas keilmuan. Nah, hubungan metafisika dan epistemologi itu terletak dalam kebenaran. Jadi epistemologi itu memang terbagi dalam beberapa hal. Nanti kajiannya itu ada beberapa hal yang meliputi teori kebenaran, sumber pengetahuan, metode, gitu ya. Kemudian apa itu pengetahuan. Gitu. Nah, titik temunya itu adalah dalam masalah kebenaran. Gitu ya. Karena metafisika itu mendefinisikan atau menjawab tentang hakikat suatu benda, epistemologi juga bicara tentang fenomena atau objek yang dikaji, kemudian bisa mengetahui kebenaran dari objek tersebut atau dari fenomena tersebut. Misalnya kaitan antara permintaan dengan penawaran dalam teori ekonomi. Itu yang benar apa sih? Ternyata yang benar bla 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 dan seterusnya. Nah, di situ ada fungsi kebenaran, ada nilai kebenaran. Nilai kebenaran ini sama dengan yang menjadi bahasan metafisika dari definisi itu. Kemudian hubungan metafisika dan aksiologi itu terletak pada nilainya. Nilai atau value itu sesuatu yang sifatnya abstrak. Walaupun mungkin kita melihat patung itu indah, patung itu bagus gitu ya. Tapi indah atau bagus itu sifatnya abstrak. Tidak bisa diukur, tidak bisa diskalakan dengan angka 1 2 3 atau 5 6 7 atau ABC gitu ya, atau bagus baik dan tidak gitu ya. Tidak bisa diukur dengan itu. Jadi kalau satu orang dengan orang yang lain memandang satu patung, bisa jadi satu orang itu mengatakan patung itu bagus, orang lain mengatakan patung itu tidak bagus. Nah, di sini metafisika dan aksiologi ini mempunyai titik temu dalam kajian bahwa nilai yang sifatnya abstrak itu memang menjadi bagian dari metafisika. Walaupun objeknya itu dapat diindra. Jadi hubungannya dalam masalah nilai ini, baik nilai etika maupun estetika. Nah, alur metafisika dalam pendidikan, pembahasan metafisika yang mencakup tentang antropologi atau sosiologi, kemudian kosmologi dan teologi. Nah, itu kemudian melahirkan pemahaman tentang hakikat manusia. Kalau dikaitkan dengan pemahaman antropologi atau sosiologi, pemahaman tentang kosmologi itu kemudian melahirkan hakikat tentang realitas, tentang alam semesta, tentang lingkungan. Pembahasan teologi itu kemudian melahirkan hakikat kepercayaan akan Tuhan. Apakah Tuhan itu satu? Apakah Tuhan itu banyak? Apakah Tuhan itu memiliki kuasa terhadap tingkah laku manusia dan seterusnya. Nah, hakikat manusia, hakikat realitas, hakikat kepercayaan akan Tuhan itu sangat terkait dengan bagaimana kita akan merumuskan visi misi pendidikan, bagaimana tujuan pendidikan. Akan terkait dengan kurikulum pendidikan yang akan kita susun. Apakah kurikulum pendidikan kita nanti itu berisi tentang mata pelajaran yang vokasional, yang sifatnya itu keterampilan, atau berisi tentang mata pelajaran yang sifatnya itu terkait dengan seni rupa misalkan, atau terkait dengan ilmu pengetahuan alam gitu ya, biologi, fisika, kimia. Itu akan terkait dengan pemahaman pengelola pendidikan tersebut tentang hakikat manusia, hakikat manusia dan realitas. Hakikat kepercayaan akan Tuhan akan memunculkan pandangan-pandangan tentang misalkan apakah dalam sekolah tersebut, misalkan terkait dengan kurikulum, perlu diberi pendidikan agama yang banyak atau sedikit, perlu diberi mata pelajaran tentang agama yang banyak atau sedikit, perlu diberi praktik tentang pelaksanaan ibadah yang banyak atau sedikit dan seterusnya. Nah, pemahaman tentang hakikat manusia, hakikat realitas, dan hakikat kepercayaan akan Tuhan itu juga akan mempengaruhi metode yang digunakan. Ketika hakikat manusia itu adalah makhluk yang berpikir begitu ya, maka metode yang dilakukan itu adalah
Salah satunya itu bisa jadi terkait dengan bagaimana merangsang manusia itu untuk berpikir, atau hakikat manusia yang disimpulkan dari pemahaman tentang antropologi atau sosiologi itu memunculkan pengertian bahwa manusia itu adalah makhluk yang mempunyai bakat bawaan, maka metodenya itu adalah untuk merangsang bakat atau metode bawaan yang dimiliki manusia tersebut. Jadi tidak akan memberikan pembelajaran dengan pembelajaran yang sama dengan manusia yang lain yang bakat atau pembawaannya itu berbeda. Sarana prasarana lingkungan juga terkait erat dengan hakikat realitas gitu ya. Bagaimana kita sebagai pendidik itu melihat atau mendefinisikan dari pemahaman kosmologi itu yang kemudian melahirkan hakikat realitas tentang lingkungan belajar. Apakah lingkungan belajar itu terbatas pada sekolah? Apakah lingkungan belajar itu tidak terbatas? Atau lingkungan belajar itu seharusnya yang efektif dan efisien itu adalah di rumah masing-masing dan seterusnya. Kemudian hakikat pendidik, peserta didik itu juga terkait erat dengan hakikat manusia, hakikat realitas, dan hakikat kepercayaan akan Tuhan. Nah, alur inilah yang kemudian menentukan gitu ya, menentukan dari pembahasan metafisika itu kemudian menentukan bagaimana rumusan-rumusan tujuan pendidikan, rumusan kurikulum pendidikan, rumusan metode, rumusan sarana prasarana, rumusan pendidik, dan rumusan peserta didik. Nah, problem pendidikan tentang hakikat manusia itu terkait dengan roh atau jiwa dan juga fisik gitu ya, jasmani ya. Jasmani manusia ini sekedar contoh aja ya. Hakikat manusia terdiri dari roh atau jiwa atau jasad fisik gitu ya. Jasad fisik itu apakah bisa otomatis bergerak tanpa bantuan pikiran atau tidak, atau jasad fisik itu bergerak tapi digerakkan oleh pikiran gitu ya. Apakah pikiran itu bisa bekerja kalau jasadnya itu tidak sedang dalam kondisi sehat, jasadnya itu sedang dalam kondisi tertekan misalkan ya. Apakah pikiran bisa tetap bekerja? Nah, problem ini kemudian melahirkan berbagai berbagai solusi-solusi. Misalkan pikiran manusia secara psikologis, jiwa manusia tidak akan bisa berpikir dengan baik kalau dalam kondisi lapar. Nah, maka kemudian sekolah memberikan waktu istirahat bagi siswa untuk sekedar minum, sekedar jajan, sekedar mengisi perut agar jasadnya itu memiliki kekuatan. Kemudian dari situ kemudian bisa melakukan aktivitas berpikir, aktivitas jiwanya bisa kembali fresh, kembali segar gitu ya. Hakikat realitas juga sama. Apakah realitas itu hanya mencakup idenya saja atau juga mencakup fisik, atau dua-duanya, ada ide, ada fisik gitu. Dan hakikat kepercayaan akan Tuhan ini contoh-contoh problem ini itu ada dalam pendidikan kita. Nah, di sini saya memberikan contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan metafisik gitu ya. Siapakah manusia, dari mana asalnya, apa yang diharapkan dalam hidup ini. Tentu kita tidak kemudian dengan gampang mengatakan bahwa siapakah manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Dari mana asalnya? Manusia berasal diciptakan oleh Allah. Apa yang diharapkan dalam hidup ini? Manusia diharapkan dalam hidup ini beribadah, menyembah kepada Allah. Ya, kalau sudah seperti itu, ya sudah selesai. Kita kemudian ngapain ada sekolah? Lebih baik kita setiap hari itu beribadah, sholat puasa, zikir. Lebih baik kita itu yang kita lakukan, kita nggak usah bekerja, kita nggak usah menikah dan seterusnya. Jadi tidak kemudian segampang itu kemudian dijawab gitu ya teman-teman ya. Siapakah manusia? Ya kita tentu akan yakin bahwa manusia itu memang ciptaan Allah, itu yakin, karena itu memang Tuhan kita itu Allah. Tapi apakah kemudian hanya itu yang ingin kita jawab dari pertanyaan ini? Kan tidak. Siapakah manusia itu nanti implikasinya adalah apa yang akan dilakukan manusia, apa yang akan diperbuat manusia dengan sesamanya, apa yang akan dibutuhkan manusia untuk menunjang kebutuhan hidupnya dan seterusnya. Pertanyaan kedua, apa yang akan dituju manusia? Dan ini tidak dijawab oleh ilmu pengetahuan. Pengetahuan tidak menjawab ini, fisika tidak menjawab ini, psikologi tidak menjawab ini. Menjawab tapi tidak komprehensif, tidak disepakati oleh banyak orang. Kita masih mencari kesepakatan-kesepakatan yang disepakati secara umum siapakah manusia itu. Nah, ilmu pengetahuan itu hanya menjawab definisi yang sifatnya itu khusus. Di sini saya mencontohkan ada 6 pertanyaan, nanti bisa dibaca sendiri.
Nah, hubungan metafisika dan ilmu pengetahuan gitu ya. Kalau ilmu pengetahuan atau sains itu memang menjawab pertanyaan yang terukur dan sistematis, ada indikatornya, ada ukurannya. Metafisika tidak, gitu ya. Metafisika tidak menjawab berdasarkan ukuran tertentu, berdasarkan sistem tertentu, gitu ya. Karena tadi antara satu manusia dengan manusia yang lain itu memiliki subjektivitasnya sendiri, walaupun definisi akhirnya itu adalah kebenaran yang disepakati secara umum. Kemudian tidak semua persoalan dapat dijawab oleh sains atau ilmu pengetahuan. Ini sudah jelas. Metafisika berusaha memecahkan masalah hakikat realitas yang sains tidak mampu memecahkannya, seperti pertanyaan-pertanyaan ini tadi ya. Ini tidak bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan. Nah, dari sini kesimpulannya, metafisika secara praktis menjadi landasan utama dalam pendidikan selain epistemologi dan aksiologi. Terima kasih teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan melalui WA group. Saya tunggu. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.